dan fikih Syafi'i menggunakan kitab Matan Abi Suja yang bermadhabkan madhab Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada syarat wajibnya sholat. Fi syuruti wujubis sholah, yaitu adalah syarat-syarat wajibnya sholat. Ya. Kita bacakan qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darini amin. Wa syaraitu wujubis salati thalathatu asya'. Syarat-syarat ya wajib melaksanakan sholat itu ada 3 hal, ada 3 perkara. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi. Yang pertama adalah Islam, dia beragama Islam. Jadi kalau bukan agama Islam tidak diwajibkan sholat. Orang yang kafir tidak wajib sholat, murtad tidak wajib sholat. Jadi yang wajib sholat adalah dia beragama Islam yang pertama. Yang kedua wal bulugh. Ya, bulugh artinya balik. Balik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, yang ketika sudah balik, ya bagi laki-laki tandanya adalah dia sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah keluar haid, maka dia sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah wal aqlu, yaitu adalah berakal. Jadi kalau tidak berakal, orang yang gila tidak wajib sholat sampai dia sadar. Ya. Jadi 3 hal ini yang namanya disebut dengan taklif atau mukallaf ya. Syariat ini adalah batasan seseorang dikenakan beban hukum. Ya, jadi apa sih batasan beban hukum atau orang sudah mukallif atau taklif? Itulah 3 hal. Ya, dia kalau sudah beragama Islam, kemudian dia sudah balik dan dia juga berakal, tidak gila. Nah, 3 hal. Ketika 3 hal ini terpenuhi, berarti sudah dipenuhi juga tanggung jawab dia untuk membebani hukum di dalam menjalankan Islam. Ya, salah satu adalah sholat. Taib, wassalawatul masnunatu khamsun. Kemudian sholat yang disunnahkan ya, wasyara'id wassalawatul masnunatu khamsun. Sholat yang disunnahkan itu ada 5 ya. Sholat yang disunnahkan ada 5. Al-idani itu adalah 2 sholat id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian wal kusufani, 2 sholat gerhana, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Wal istisqa, dan yang kelima adalah yaitu sholat meminta hujan. Ini adalah 5 hal contoh-contoh sholat, bukan 5 hal sholat yang disunnahkan. Itu ada 5 ya, al-idani wal kusufani wal istisqa. Dan tentunya sholat 5 hal ini semuanya dikerjakan secara berjamaah ya. Sholat id dikerjakan secara berjamaah, sholat kusuf berjamaah, istisqa berjamaah. Jadi semua sholat sunnah 5 hal ini dilaksanakan secara berjamaah, bukan munfarid ya, bukan sendiri. Was-sunanu tabi'atu lil fara'idi 17 rak'atan. Adapun sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada 17 rakaat ya. Sholat sunnah at-tabi'ah yang mengiringi lil faraid, sholat fardu 17 rakaatan, ada 17 rakaat dalam satu hari. Apa saja? Rakaatal fajri, rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat sunnah fajar ya, itu 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat sunnah fajar. Kemudian wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu sunnahnya itu bukan 2 ya, bukan boleh 2, tapi tidak hanya sekali, ada juga lebih utama adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya, 2 rakaat 2 kali salam. Itu sunnahnya 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi 2 tambah 4 6. Kemudian warak'atani ba'dahu, 2 rakaat setelahnya. Setelahnya ini misalnya setelah sholat zuhur.
Jadi kalau sebelum sholat zuhur 4, setelah sholat zuhur 2. Berarti 2, 4, 2. Sudah 8. 8 rakaat. Kemudian wa arba'un qabla al-asri. 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada sunah-sunah sebelum sholat asar ya. Wa arba'un qabla al-asri. 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti 2, 4, 2, 8 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Wa raka'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib. Berarti 12 tambah 2, berarti 14. Kemudian wa salasun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Ya, kemudian adalah 3 rakaat ya. Salasun ba'dal isya'i. 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru biwahidatin minhunna. Termasuk 1 rakaat adalah sholat witir. Nah, jadi dalam sehari, mata Abi Suci menyebutkan ada 17 sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan. Kalau tadi sholat sunnah yang 5 tadi itu dikerjakan secara berjamaah, adapun 17 rakaat yang ini dikerjakan secara munfaridan, ya secara sendiri-sendiri. Ya, bukan berjamaah. Sholat sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu itu dikerjakan sendiri-sendiri secara munfarid. Kemudian kalau mu'allif wa salatsu nawafila muakkidatin ya. Adapun sholat sunnah yang ditekankan ya, sholat sunnah yang ditekankan ya, sholat sunnah yang ditekankan itu ada 3. Apa saja? Sholatul lail, sholat malam ya. Ditekankan kita melaksanakan sholat malam. Apalagi seorang penuntut ilmu atau orang yang dia seorang dai atau daiyah ya, itu diutamakan untuk tidak meninggalkan sholat malam. Ya, sholatul laili itu sholat malam. Wassalatul duha, sholat duha ya. Kemudian wassalatut tarawih, sholat tarawih. Ini adalah 3 hal sholat sunnah yang ditekankan di dalam madhab Syafi'i fikih Abi Suja ya, 3 hal. Ini kalau bisa bisa kita dawamkan ya, kita jalankan semampu kita untuk tetap melaksanakan sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Tapi itu sekilas yang telah kita pelajari pekan lalu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru pada hari ini adalah faslun fi syurutis sihhatis shalah, yaitu adalah bab syarat-syarat sahnya sholat ya. Syarat-syarat sahnya sholat, sihhatis shalah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharini amin. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Ya, syarat sebelum mengerjakan sholat itu ada 5 ya. Syarat sholat sebelum masuk waktunya ada 5, atau syarat sebelum mengerjakan sholat ada 5 hal. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi, yaitu adalah sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang pertama, syarat sahnya salat adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua, wasatrul aurati biribasin tahirin, yaitu menutup aurat ya, satrul aurah, menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin ya, wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci ya, berdiri di atas tempat yang suci. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti. Wal ilmu, ada ilmu, mengetahui, bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Baik, para talibat yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah 5 hal berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Sebelum kita membahas satu persatu, perlu kita ketahui apa sih syarat sahnya sholat ya. Syarat
sahnya sholat itu apa? Di sini jadi syarat sahnya sholat adalah suatu perkara ya yang dilakukan di luar sholat dan menjadi penyebab sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu dikerjakannya itu di luar gerakan sholat, bukan di dalam gerakan sholat. Jadi syarat sah sholat, misalkan contohnya adalah wudhu. Wudhu itu kan bersuci, ya kan kalau kita nggak berwudhu nggak sah sholatnya. Tapi kan dilakukan di luar sholat sebelum masuk waktu sholat. Nah, berarti berwudu itu syarat sah sholat dikerjakan di luar. Jadi bedanya syarat sah sholat sama misalkan nanti ada rukun sholat itu berbeda. Kalau syarat sahnya sholat itu adalah perkara yang dilakukan di luar sebelum melaksanakan sholat, ya di luar gerakan kegiatan sholat. Itu syarat sahnya sholat. Tadi ada 5 untuk perkara syarat sahnya sholat. Ya. Type. Wasyara itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat sahnya sholat itu ada 5 hal. Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Ya, bersihnya atau sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Ya. Jadi yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Ya, jadi sedangkan bagi orang yang tidak dapat bersuci air atau membersihkan najis, maka ataupun dengan debu karena sakit, maka tetap sholatnya sah, ya. Karena tapi dia bisa mengulangi kembali, ya. Jika dia bisa mengulangi kembali. Dan jika suci dari najis yang tidak ditoleransi, itu seperti najis pada pakaian, badan, dan tempat sholat, itu harus bersih, nggak boleh ada najisnya. Maka penting sekali bagi kita sebelum persiapan sholat, pastikan badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita itu suci, bersih dari najis, ya. Bukan sekedar bersih belum tentu suci, ya. Jadi suci itu apa? Maksudnya tidak ada kotoran, tidak ada hal-hal atau benda-benda najis yang menjadikan sholat kita tidak sah. Maka perlu sekali ketika mau sholat diperhatikan tempat sujud kita, pakaian kita. Jangan-jangan di situ nanti ada tai cicak yang nggak kelihatan, yang masih segar, yang misalkan warna hitam dan putih kecil gitu kan. Nah, itu kan najis. Maka kalau mau sholat dibersihkan dulu, ya dipastikan tidak ada kotoran baik hadas maupun najis pada anggota tubuh kita, sehingga nanti kalau dari sholat menempel malah jadi nggak sah. Jadi perlu perhatiannya sebelum sholat, tidak hanya sekedar sholat, tapi perhatikan badan kita sudah bersih, suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah wasatrul aurati bilibasin tahirin. Menutup aurat, ya, menutup aurat ya dengan pakaian yang suci. Ya, menutup aurat, ya. Meskipun di dalam keadaan sendiri, sholat sendirian di dalam kamar, lampu dimatikan, itu tetap wajib ya menutup aurat secara sempurna, ya baik laki-laki maupun perempuan dengan batasan aurat yang sudah ditentukan. Maka meskipun kita di dalam keadaan di kamar yang gelap, tidak ada orang, lampu dimatikan, bukan berarti kita tidak diwajibkan untuk tidak menutup aurat, tapi tetap kalau mau melaksanakan sholat wajib kita untuk menutup auratnya, ya, untuk menutup auratnya. Dan dipastikan pakaian-pakaian kita sudah sempurna usah untuk melaksanakan sholat, sehingga ketika sujud atau ketika ruku itu tidak ada bagian tubuh yang terlihat, ya. Jika terlihat terbuka maka tidak sah sholatnya. Maka penting memastikan pakaian kita itu bisa menutup aurat kita, ya. Wasatul aurati bilibasin tohilin. Kalau kita di Indonesia bagi perempuan itu ada namanya mukena, ya, atau telekung. Kalau di luar negeri tidak ada bahasa itu, ya. Yang ada hanya di Indonesia atau Asia pakai mukena untuk sholat, ya. Kalau di luar tidak ada, yang penting tertutup auratnya sudah cukup. Nah, kita di sini ada
kebiasaan kalau perempuan memakai telekung yang sehingga bisa insya Allah menutupi secara sempurna ketika melaksanakan sholat seluruh auratnya. Dan bagi laki-laki juga tetap harus menutup auratnya. Kadang kita dapati di masjid ya. Ini bisa diingatkan kepada kakak atau orang tua atau punya adik laki-laki ya. Tolong dipastikan ketika sholat pakaiannya kalau pakai kaos itu kaosnya jangan di atas apa dekat pas pinggang gitu. Katakannya kalau lagi sholat tidak pakai pakaian yang menutup aurat, ketika dia sujud atau dia ruku, itu bagian belakangnya itu terlihat terbuka, tersingkap kulitnya. Sedangkan batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dan kadang orang laki-laki itu sholat yang terlihat di belakang itu adalah di bawah pusar. Kalau sejajarkan dengan pusar yang di depan, di belakang ketika ruku atau sujud kulitnya terlihat tersingkap auratnya, itu masuk dalam aurat sehingga sholatnya tidak sah. Maka ini perlu kita perhatikan juga, kita ingatkan ya bapak atau saudara laki-laki atau saudara yang memiliki laki-laki saudara laki-laki untuk berhati-hati ketika melaksanakan sholat ya, memakai pakaian atau kaos yang ketika dipakai untuk ruku atau sujud bisa menyingkap aurat di belakangnya yang sehingga menyebabkan tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua ya, untuk menutup aurat ya, menyempurnakan aurat, menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Jadi aurat laki-laki itu adalah bagian antara pusar dan lutut, begitu juga dengan hamba sahaya ya bagi budak. Kemudian ada aurat perempuan. Kalau aurat perempuan itu adalah seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan bagian luar ya, telapak tangan bagian luar dalam dan hingga pergelangan. Jadi ketika ini ya bagian luar ya, ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini kan seperti ini. Ya, lihat ini bagian luarnya ya. Ya, sini saja. Kemudian ya tadi ya wajahnya juga kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan tidak boleh terlihat lehernya ya, harus sampai dagu menutupnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu aurat wajah itu sampai sampai apa? Dagunya. Bagian sini dalam mazhab Syafi'i itu masuk dalam aurat. Ataupun kalau misalkan sholatnya menggunakan cadar atau niqab itu boleh ya, tapi ketika sujud misalkan, tapi kalau di tempat yang tertutup khusus akhwat semua, baiknya cadar itu dilepas ya, agar anggota tubuh itu hidung dan kening menempel pas sujud. Tapi jika kondisinya di tempat umum ya, tempat umum, jika yang sudah terbiasa menggunakan niqab atau hijab, ketika sujud dipastikan jidat sama kening itu menempel dalam sujud kita ya, dalam sujud sehingga tidak ada yang terhalangi ya. Ketika bangkit tetap kacada, tapi ketika sujud itu pastikan kening dan hidung menempel. Itu dua ya, yang kedua tentang syarat sahnya sholat ya. Berkaitan dengan aurat, sebenarnya apa sih aurat itu sendiri ya? Aurat itu adalah secara syar'i, secara bahasa adalah sebutan untuk perkara yang harus ditutupi ya. Apa itu aurat? Aurat adalah sebutan untuk perkara yang harus ditutupi ya. Ini yang masuk di dalam bab sholat ya, sehingga dan bagian aurat yang ditutupi itu haram untuk dilihat ya, ya haram untuk dilihat oleh orang lain. Jadi aurat secara bahasa itu adalah kekurangan. Tapi secara istilah yang dimaksud dengan aurat adalah sebutan untuk perkara yang harus ditutupi. Nah, bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tapi bahkan di sini ada sebuah hadis disebutkan la tuqbalu salatu haidin illa bi khimar.
sholat perempuan yang telah balik tidak akan diterima kecuali ia menggunakan tutup kepala. Nah, itu salah satu hal yang juga yang disukai sabda Nabi, menutup aurat bagi perempuan juga itu tidak sah sholatnya sampai dia menutup ke kepalanya. Ya. Otomatis dia juga menutup seluruh tubuh yang harus ditutupi karena aurat. Ya, jadi kembali aurat adalah sebutan untuk perkara yang harus ditutupi. Kemudian yang ketiga adalah wal wukufu. Ya, yang ketiga adalah wal wukufu ala makanin tahirin. Ya, wukuf itu artinya berdiri. Berdiri di tempat yang suci, ya. Berdiri di tempat yang suci atau menetap di tempat yang suci. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badannya atau pakaiannya bersentuhan dengan najis saat dia berdiri, saat dia duduk, ruku ataupun sujud. Ya, jadi wal wukufu ala makanin tahirin itu adalah berdiri, gak hanya sekedar berdiri, menetap di tempat yang suci. Ketika dia sholat, maka dia harus berdiam di tempat yang suci. Baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia ruku, atau ketika dia sujud, ya. Itu harus suci semuanya. Ya, tidak boleh ada ketika sujud atau ketika ruku ada najis yang menempel mengenai tempat kita sholat. Ya. Jadi pastikan ketika sholat tempat itu adalah suci. Ya. Tidak ada najis yang menempel anggota badan kita ketika sujud, ruku maupun berdiri. Dan yang keempat adalah wal ilmu bil khulil waqti, yaitu dalam mengetahui ya, al ilmu, mengetahui bil khulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat, ya, masuknya waktu sholat atau menduganya, ya. Kira-kira kalau sekarang sudah mudah ada jam. Kalau saya tidak ada jam, misalkan di tempat camping atau di tempat di hutan, maka kita bisa memperkirakan untuk kapan tahu masuk waktu sholat, ya. Jadi bila seseorang sholat dengan tanpa mengetahui waktu-waktu sholat tersebut, maka sholatnya itu tidak sah, ya, meskipun sedang berlangsung tepat waktu. Kalau dia tidak tahu waktu sholat, tidak mengetahui waktu sholat, tidak sah sholatnya. Maka sebelum melaksanakan sholat, dia harus tahu dulu apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Kalaupun tidak ada jam atau apa, atau dalam kondisi mendung, ya diperkirakan dengan istihadnya, ya, sehingga dia tahu kapan masuk waktu sholat. Ya, meskipun dia melaksanakan sholat di waktunya yang pas, tapi kalau dia tidak memperkirakan, dia tidak tahu kalau sudah masuk atau belum, maka tidak sah. Maka penting bagi kita untuk belajar mengetahui waktu-waktu sholat yang telah kita pelajari pada 2 pekan lalu tentang kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya, dan kapan sholat subuh. Itu wajib kita ketahui karena salah satu syarat melaksanakan sholat, sahnya sholat kita adalah wal ilmu bidukhulil waktu, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, ya, yang kelima adalah wastiqbalul qiblah, yaitu menghadap kepada kiblat, ya. Mana kiblat kita? Yaitu adalah Ka'bah, ya. Sholat kita adalah menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Disebut kiblat karena orang yang sedang sholat itu akan berhadapan dengannya, ya. Kita berhadapan dengan kiblat, ya. Dan disebut Ka'bah itu karena ketinggiannya. Ya, jadi menghadap dengan dada merupakan syarat bagi orang yang mampu melakukannya, berarti berdiri, ya, badannya tidak nunduk. Diperbolehkan juga minimal, ya, kalau misalkan kita jauh setidaknya menghadap ke barat karena kiblat kita di barat, ya, maksudnya tuh Ka'bah, ya, posisi Ka'bah ada di bagian barat. Jadi kita harus sholat menghadap ke kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini. Nah, disebutkan di sini diperbolehkan kita meninggalkan kiblat dalam 2 keadaan. Padahal menghadap kiblat merupakan salah satu sahnya sholat, tapi diperbolehkan bagi kita untuk tidak
menghadap kiblat atau meninggalkan kiblat dalam dua keadaan, ya hanya dua keadaan saja. Yaitu kapan? Pertama adalah fi syiddatil khaufi, yaitu ketika rasa takut yang sangat genting, sangat menakutkan. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan dalam, misalkan contoh ya, dalam peperangan ya, itu karena khawatirkan dalam peperangan kita diperbolehkan melaksanakan sholat tidak menghadap ke kiblat ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Yang kedua, keadaan yang kedua kita sholat boleh tidak menghadap kiblat adalah saat sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan, ya di atas kendaraan. Maka bagi musafir dengan perjalanan yang mubah, ya perjalanan yang diperbolehkan, meskipun jaraknya dekat, diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah menghadap arah tujuannya sesuai dengan kendaraannya. Seseorang yang naik kendaraan itu tidak wajib meletakkan keningnya pada pelana, ya, misalnya, tapi memberikan isyarat untuk ruku serta sujudnya. Jadi salat sunnahnya dengan dengan isyarat sujud dan rukunya. Dan sujud lebih rendah daripada ruku. Ya, misalkan rukunya kayak gini, itu sujudnya harus lebih rendah lagi. Ya, jadi pakai isyarat kalau di dalam kendaraan. Sedangkan orang yang berjalan kaki, ya maka menyempurnakan ruku dan sujudnya dalam keadaan menghadap kiblat, tidak boleh berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Inilah 5 hal ya syarat sahnya salat ya. Kalau kita tinggalkan, kalau tidak kita perhatikan, tidak sesuai, maka tidak sah salatnya. Maka perlu diperhatikan 5 hal ini yang harus kita jaga. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Inilah 5 hal yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib, syarat sahnya sholat. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita ulas ya tentang muskilat yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat ya. Yang pertama, bagaimanakah sholatnya orang yang lupa masih ada hadas dan belum bersuci? Jawabannya tidak sah ya. Orang yang dalam sholatnya itu lupa masih ada hadas dan suci tidak sah, akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala atas niatnya untuk melaksanakan sholat ya, pahala atas niatnya bukan perbuatannya, kecuali bacaan dan sesamanya yang tidak disyaratkan tadi suci, maka perbuatannya juga mendapatkan pahala. Maksudnya gini, jadi orang yang dalam keadaan sholat tapi dia lupa kalau setelah suatu ada hadas dan belum bersuci, itu sholatnya tetap tidak sah, tapi dia tetap mendapatkan pahala karena niatnya. Adapun perbuatannya dia tidak mendapatkan pahala karena dia dalam keadaan tidak bersuci. Ya, baik bacaannya dan gerakannya tadi disyaratkan tidak suci juga karena dia dalam keadaan tidak bersuci. Maka orang yang lupa niat dan dari pahala, maka dia tetap mengharuskan untuk mengulangi sholatnya. Kedua, bagaimanakah sholatnya orang yang tidak mengetahui bahwa ia terkena najis? Kita sholat selesai, kita nggak tahu kalau kita itu terkena najis. Tahunya ketika setelah sholat selesai sholatnya. Maka dalam hal ini dijawab wajib mengulanginya sholatnya karena suci ya, tohir itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ketika kita sudah lupa setelah sholat kita tahu bahwa ada najis, maka kita harus mengulangi kembali ya, menurut mazhab Syafi'i mengulangi kembali sholatnya karena salah satu syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang ketiga adalah menghadap sholat yang dilakukan dengan misalkan dia melakukan sholat tapi auratnya terbuka karena tidak mampu untuk mendapatkan penutup aurat yang menutupi semuanya, apakah tidak wajib diulangi? Jika karena uzur yang menyebabkan
dia tidak memiliki pakaian, mungkin sangat-sangat fakir, ya, karena hal itu termasuk dalam uzur, ya, yang bisa saja terjadi kepada seseorang dan terkadang berlangsung lama sehingga bila diwajibkan menguasainya maka akan memberatkan. Maka orang yang melaksanakan sholat tapi auratnya belum total sempurna karena tidak mampu, ya, tapi Allah alam kalau sekarang insya Allah bisa lah, ya. Mungkin dahulu atau di beberapa belahan dunia yang susah sekali untuk mencari pakaian atau penutup aurat yang bisa berlangsung lama, maka dia tidak wajib mengulanginya. Wallahu a'lam bishawab. Muskilat yang lain, mengapa sholat yang dilakukan tanpa mengetahui atau menduga masuknya waktu sholat itu tidak sah meskipun dia berada di dalam waktu sholat, ya, karena tadi akan disebutkan wal ilmu bidukhulil waqti, ya, karena yang menjadi pertimbangan dalam ibadah ialah dugaan seseorang, ya, sekaligus kenyataannya. Jadi dia ketika mau sholat itu harus tahu kapan waktu sholat, ya, meskipun dia berada di waktu yang sholat, berada pas di tengah-tengah waktu sholat, maka dia harus tetap tahu atau menduga setidaknya kira-kira ini sudah masuk sholat atau belum. Kemudian muskilat yang lain, mengapa kita sholat itu harus menghadap ke kiblat di dalam sholat kita? Ya, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Nah, ini adalah perintah kita, yang diperintah Allah kepada kita untuk menjadi wajah kita itu menghadap ke kiblat. Ya. Kalau kita sholat itu nggak boleh ngelihat ke atas, minimal setara dengan mata kita, ya, atau lebih baik ke bawah kalau kita tidak ada Ka'bah. Kalau kita bukan sholat di Ka'bah, ya, kalau di Masjidil Haram itu kita diperbolehkan sholat itu melihat ke depan, lihat Ka'bah, tapi nggak boleh ke atas, ya, pas sejajar dengan mata pandangan kita, ya, itu diperbolehkan untuk sholat tidak menghadap ke bawah tapi matanya melihat ke Ka'bah secara langsung. Kalau tidak, ya, kita di masjid atau di rumah ke bawah, ya, menghadap ke bawah agar tidak mengganggu atau menjadikan fokus kita dalam hal sholat. Tapi nggak boleh juga ketika sholat pejamkan mata, ya, tidak, ya, tidak dibenarkan sholat memejamkan mata, ya, sholat itu harus buka matanya, ya, tidak boleh dipejamkan, ya, karena kalau memejamkan mata itu khawatir bukannya khusyuk malah yang lainnya, ya. Jadi kalau ke sholat itu menghadap kiblat, matanya terbuka. Nah, sabda Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fa'asbil al-wudu'a thumma istaqbil qiblah." Bila kamu melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini sabda Nabi, setelah sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Nah, juga perintah dari Rasulullah SAW bahwa ketika sholat itu menghadap ke kiblat. Kiblat kita adalah di Ka'bah, bukan yang lainnya, ya, bukan yang lainnya. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Kemudian mengapa diperbolehkan sholat tanpa menghadap ke kiblat dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ya, dalam kondisi syiddatil khauf. Mengapa diperbolehkan? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan yang mengkhawatirkan berlebihan, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 239, ya. Itu dalam keadaan misalkan dalam berperang, menggunakan kendaraan, atau ketika jaga, itu kita boleh sholatnya tidak menghadap kiblat. Kondisi tertentu, ya, enggak semua kondisi, ya, kondisi tertentu, yaitu ketika dalam keadaan sangat-sangat mengkhawatirkan. Baik,
Yang keempat, musykilat yang lain adalah mengapa sholat sunnah dalam perjalanan itu diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Ya tadi disebutkan di dalam matan, ya kita diperbolehkan ya. Kondisi kedua, keadaan kedua diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat. Ya adalah ketika dalam berkendaraan. Karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi ay fi jihati maqsidihi fa idza arada al faridata nazala fastaqbala al qiblah. Riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di atas kendaraan menghadap ke arah tujuan, ya, menghadap ke arah tujuan, bukan menghadap kiblat. Dan bila menghendaki sholat fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat. Artinya, sholat sunnah itu boleh tidak menghadap ke kiblat, ya, ketika menaiki kendaraan. Akan tetapi sholat fardu ini disebutkan Rasulullah turun dan menghadap ke kiblat. Maka bagi kita, jika telah masuk waktu sholat di kendaraan, baik di kereta, di bis, pesawat, ataupun di kapal, ya, meskipun kita bisa menghadap ke kiblat misalkan, tetap dianjurkan ya untuk mengulangi sholat kita, ya. Sholat wajib yang kita lakukan di kendaraan itu adalah lihurmatil waqt, ya, untuk menghormati masuknya waktu sholat. Ketika sudah sampai ke lokasi tujuan, kita harus mengulangi sholat wajib yang telah kita tinggalkan secara sempurna, ya. Adapun di kendaraan tadi adalah tidak bisa menggantikan sholat wajib kita. Itu sholat yang dilaksanakan adalah sholat untuk menghormati waktu sholat. Di samping itu, manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan perjalanan. Jadi, jika disyaratkan menghadap ke kiblat dalam sebuah perjalanan, ya, dalam sholat sunnah, itu akan memberatkan, ya. Maka hal itu akan berakibat meninggalkan rutinitas seseorang atau orang lain atau kemaslahatan kehidupan mereka. Maka sholat sunnah boleh, sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih, ya, sholat sunnah malam itu dilaksanakan dengan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib itu tetap diarahkan menghadap ke kiblat. Jika kita melaksanakan sholat wajib di kendaraan, maka di lokasi kita akan mengqadha'nya, ya, mengulangi kembali sholat wajib kita secara sempurna, ya, menempel di atas bumi, bergerak, bisa berdiri dengan baik dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Muskilat yang lain, mengapa sholat sunnah di kendaraan itu tidak harus menempelkan keningnya, ya, kening kita ke kendaraan kita ketika sujud, tapi cukup dengan isyarat untuk ruku dan sujud saja, ya, karena hal itu menyulitkan, ya. Bagaimana kita mau sujud, mau ruku di atas kereta misalkan atau di atas kendaraan, ya. Kemudian mengapa kita tidak boleh berjalan kecuali ketika berdiri dan tasyahud dalam sholat sunnah di perjalanan, ya. Karena lamanya masa berdiri dan tasyahud, serta mudahnya berjalan saat i'tidal dan salam, ya. Maka kenapa tidak boleh berjalan? Ya karena tadi masa berdiri dan tasyahud itu lumayan lama, sedangkan untuk i'tidal dan salam itu sangat sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Hafan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika imam mengetahui dirinya berhadas? Ini haid, ya, berarti imam berjamaah di kalangan wanita. Setelah selesai sholat, apakah makmum harus mengulangi sholatnya? Ya, jika imam mengetahui dia hadas setelah selesai sholat, dan kemungkinan itu terjadi ketika sholat, maka diumumkan kepada jamaahnya, ya, untuk bisa mengulangi kembali sholatnya, ya, karena imamnya dalam keadaan berhadas, ya. Jadi diulangi, disampaikan kepada jamaah bahwasanya imam tadi ketika sholat tanpa sadar telah mengalami haid, ya, mengalami haid itu kan alamiah,
dan terjadi pada wanita, maka kepada makmum untuk disampaikan mengulangi kembali sholatnya. Ya, karena imamnya batal kan. Kalau haid yang batal maka harusnya ada penggantinya. Kalau emang dia sadar, tapi ketika sholat tahu dia batal, dia keluar mengangkat imam. Tapi kalau setelah sholat dia tahu oh ternyata dia haid, maka sampaikan kepada makmum untuk mengulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Untuk adik-adik yang SMP ya yang fatayat perlu diperhatikan ya syarat sahnya sholat ini. Ingat ya, syarat sahnya sholat adalah perkara yang dilakukan sebelum waktu sholat atau sebelum melaksanakan gerakan sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Jadi kalau secara bahasa pengertian syaratnya itu adalah perkara yang menentukan sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Itu syarat namanya. Perkara yang menentukan sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Itu namanya syarat sahnya. Berbeda dengan rukun. Ya nanti ada pembahasan rukun. Kalau rukun itu sah atau tidaknya, tapi dia di dalam bagian sholat. Ya, masuk ke dalam bagian sholat. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan, jika bisa dijawab nanti kita jawab. Kalau tidak ada kalau nggak bisa jawab TPR. Baik, ini para terlibat insya Allah kondisi sehat semua ya. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Ya, kalau bisa jawab kita jawab, kalau tidak TPR. Yang fatayat paham? Fatayat yang di ini ya, Asama Black Al-Islam ya. Acara makelet Ustaz. Ya. Baik, oh, ada absen. Coba saya absen ya. Oh, ini udah ada absennya, udah ada orang yang hadir yang izin satu orang. Asama Jati Bening satu orang yang izinnya. Angkatan 9 Angkatan 9 ini masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mau dilanjutkan materinya atau cukup? Bagaimana? Cukup Ustaz, cukup. Ya, karena ini pembahasan selanjutnya lumayan panjang tentang arkanus sholah ya. Jadi akan lumayan harus fokus. Jadi harapannya untuk pertemuan hari ini syarat sah salat itu dihafal ya, diingat ya 5 hal terkait dengan syarat sah salat dan harus tahu ya nanti kalau saya ada ujian apa pengertian atau perbedaan syarat sahnya salat sama rukun salat itu harus bisa jawab. Apa itu syarat sahnya salat? 5 hal itu harus bisa dijawab. Baik, jazakumullahu khairan para terlibat yang telah mengikuti kelas pada hari ini. Oh, ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah dikatakan tidak sah ketika sholat tiba-tiba mengantuk dan sedikit tidak sadar? Ya. Nah, mengantuk dan sedikit tidak sadar. Ini tadi kalau kita lihat di dalam syarat itu tidak masuk ya, tidak masuk.
Jadi ketika ngantuk sedikit tidak sadar, insya Allah masih sah ya. Insya Allah masih sah karena tidak ada disebutkan dari perkara tadi pembahasan tentang ngantuk atau tidak sadar. Ya, jadi insya Allah tetap sah kecuali kalau dia ngantuknya benar-benar ngantuk, nggak sadar apa yang dibaca, nggak tahu gerakannya, berarti ya sah harus mengulangi. Tapi kalau hanya sekedar karena mungkin ngantuk sekedar ngantuk biasa, sedikit tidak sadar tapi masih mendengarkan bacaan imam misalkan, atau masih tahu gerakannya, bacaannya, insya Allah tidak mengapa ya. Kalau masih isanya ngantuknya itu masih sadar lah, ya masih sadar. Wallahu alam ya. Jadi di 5 hal tadi tidak disebutkan. Jadi kalau masih sedikit mengantuk, itu insya Allah masih sah insya Allah. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti untuk lebih validitasnya nanti akan kita carikan untuk pertanyaan ini. Syukur-syukur kalau bisa pertanyaan-pertanyaan itu di ini ya, mungkin ustazahnya di copy nanti disampaikan, di share lagi ya biar terekap gitu kan pertanyaan apa saja. Nanti biar bisa jadi PRJ buat kita. Nanti kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita sampaikan seperti apa jawaban yang lebih detailnya insya Allah ya. Sampai kita tanyakan pada yang lebih ahli lagi. Ya mungkin ada pendapat-pendapat lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kepada para talibat yang telah mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Semoga dimudahkan semuanya dalam menuntut ilmu dan niatkan lillahi ta'ala agar kita mendapatkan mengharap ridha Allah SWT dan menjadikan salah satu cara kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin walakum bimisli. Saya pamit. Tinggal.